5 arti Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, sekali lagi shalom semuanya, shalom. Sorakan mereka tangan sambil katakan shalom. Semuanya dalam keadaan luar biasa, amin. Amin. Puji Tuhan, kita ada di sini untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari semuanya aku ajak buat sama-sama kita satukan hati kita yuk. Sama-sama kita sembah Dia yuk semuanya. Sama-sama kita baptiskan roh diri kita yuk teman-teman. Oh ya raba ya raba raba ya raba ya raba ya raba. Candara raba ya raba ya raba. Oh haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan, yang
ya raba 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 ya raba ya raba 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 ya raba ya raba ya raba raba. Oh ya raba ya raba. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Oh ya raba ya raba ya raba ya sende. Kami sembah Engkau Tuhan. Sende raba ya raba raba ya raba 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 ya raba ya raba 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 ya raba 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 raba. Sende raba ya raba ya raba 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 ya raba ya raba. Tiada Allah lain yang layak disembah ya Tuhan. Oh ya raba ya raba 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 ya raba. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Raba ya raba ya raba raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba 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 raba. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu ya Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Sama-sama berbahasa royu. Oh ya raba ya raba 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 ya raba ya raba 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 raba. Oh ya raba ya raba ya raba ya raba. Sendara la 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 raba ya raba raba ya raba ya raba 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 raba. Engkau hadir ya Tuhan di setiap rumah-rumah kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tak terbatas. Oh ya raba 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 raba. Sandara raba ya raba 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 raba. Jamah ya Tuhan setiap hati kami ya Bapa. Sandara raba ya raba 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 ya raba. Sandara raba ya raba 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 ya sandara. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sandara raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Haleluya. Sandara raba ya raba 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 ya raba ya raba raba ya raba raba. Yesus. Sandara raba ya raba ya raba ya raba ya. Sandara raba ya raba ya raba raba. Aku ajak yuk buat sama-sama 4-5 menit ke depan yuk, buat sama-sama kita ketemu Tuhan yuk. Oh ya raba ya raba ya raba raba. Ya raba ya raba. Lakukan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan ingin berbicara dengan kita yuk. Oh ya raba 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 ya raba raba ya raba ya raba 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 ya raba ya raba raba. Sendara raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Sandara raba ya raba ya raba ya raba 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 ya raba ya. Ya Tuhan. Sandara raba ya raba ya raba 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 raba. Yesus, Yesus, Tuhan, Kau terlalu baik ya Tuhan buat setiap kami ya Bapa. Raba ya raba raba. Raba ya raba ya raba ya raba raba ya raba. Oh Tuhan. Sandara raba 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 raba.
Beberapa hari lalu aku kena COVID, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Rasanya tuh gak kuat gitu, nafas susah, batuk terus, pokoknya segala penyakit rasanya ada di tubuh aku gitu. Cuman tapi Tuhan ingetin gitu, ketika kita lagi gak mampu gitu, ayo sama-sama ngerang buat Tuhan, sama-sama minta buat Tuhan sampai engkau mendengar suaramu sendiri. Itu yang aku lakukan, dan Tuhan Yesus menjawab doaku, teman-teman. Aku yakin dan percaya semua di sini, setiap masalah yang terjadi, Tuhan akan menjawab doa-doa semua kita semua. Oh ya Rabba, ya Rabba, 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 Rabba. Tuhan mau kita sama-sama gunain suara kita buat berdoa yuk. Oh ya Rabba, 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 sama-sama ngerang minta sama Tuhan. Semua mujizat akan disediakan baik baginya ya. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, 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 ya Rabba, 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 Rabba. Sama-sama kita berbahasa royu, teman-teman. Oh ya Rabba, 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 ya Rabba, 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 Rabba. Ngerang yuk, ngerang. Oh ya Rabba, 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 Rabba. Yandara lolo bayar Rabba, Rabba, Rabba. Yesus. Yes, yes, yes. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Rabba, Rabba. Yandara Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Rabba. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah hadir ya Tuhan di ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus beracara ya Tuhan di ibadah kami ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu ya Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami sanjung-sanjung ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu ya Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Dahsyat, haleluya. Siapa yang semuanya, siapa yang dilawat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari teman-teman, aku ajak buat sama-sama yang bisa berdiri boleh bangkit berdiri, yang duduk boleh silakan duduk saja. Kita akan memuji Tuhan, bebaskan roh diri kalian. Yang penting Tuhan disenangkan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Dahsyat. Mari teman-teman aku ajak buat sama-sama kita katakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan. Bersama-sama dalam unity. Siang dan malam. Yang akan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Oke, berarti mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Raba, ya Raba. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau telah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami. Kau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang akan memberikan, yang Kau berkati ya Tuhan persembahan yang ada agar dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Bram, suaranya nggak keluar. Halo, apakah kedengaran? Sekarang dengar. Oke, kita lanjut aja ya. Haleluya, puji Tuhan teman-teman. Besok kita akan ada ibadah raya yang dapat teman-teman saksikan di YouTube GBI Modern Land pukul 7 pagi dan dapat teman-teman saksikan di jam-jam berikutnya dengan pembicara Pendeta Insinyur Audi Rohadi. Haleluya, puji Tuhan.
aku undang sekali lagi buat kita sama-sama persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Oh, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Oh, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ya Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, generasi youth ya Tuhan, Kau kumpulkan di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau hadir ya Tuhan, walaupun kami melalui Zoom, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan berarti kami semua. Berapa kami yang ada ya Tuhan, biarlah pengurapan terjadi atas setiap kami Bapa. Jadi berkatilah ibadah kami pada malam hari. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabdamu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kiranya mengurapi Engkau kiranya yang berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan generasi youth ini boleh mendengarkan sabdamu ya Tuhan, dan mereka ya Bapa boleh merasakan lawatan Tuhan dalam setiap perkataan yang kita sampaikan. Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam. Sahabat Yud semuanya. Nah, jadi mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kok yang melayani orang tua gitu ya? Ada saya gitu. Nah, perkenalkan dulu nama saya ini ya. Saya Porman Simarmata. Ya, di samping saya ini istri saya yang cantik ini yang namanya Wanda Sondayani. Sondayani Embang. Nah, jadi kalau tadi yang pemain musik yaitu Moses Anthony. Nah, anaknya ganteng. Tadi saya kira orang tua juga, ternyata anak muda masih kan. Jadi kami di sini diutus untuk apa? Magang. Jadi di dalam KOM 200 kami akan menyelesaikan pendidikan kami dan ditugaskan untuk magang untuk membentuk satu persekutuan yang begitu indah. Saya membawa sharing firman Tuhan ya. Istri saya nanti doa syafaat, tadi Moses bermain musik sebagai WL. Nah, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Gembala melalui Jeremy yang sudah memberikan kami waktu untuk magang di sini. Jadi perkenankanlah kami magang, walaupun sudah tua gini ya kan. Kami masih berjiwa muda. Amin. Amin. Ya, jadi ini direkam ya, direkam nih. Nah, jadi kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil tema karena ini adalah generasi youth. Kemarin Pak Gembala menyampaikan kepada saya supaya bagaimana generasi youth itu memiliki gairah untuk melayani Tuhan, membangkitkan semangat generasi Yeremia katanya. Karena generasi Yeremia ini adalah generasi yang cinta mati-matian, tidak kompromi terhadap dosa, tetapi itu hanya bisa menjadi slogan saja tanpa ada gairah yang sebenarnya. Kalau kita cuma bilang cinta mati-matian, tetapi bagaimana cinta mati-matian itu? Nah, itulah yang harus kita dengar pada malam hari ini supaya kita bisa seperti yang slogan kita itu, cinta mati-matian, tidak kompromi akan dosa, yang mau untuk dipakai Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan, lambaikan tangan. Luar biasa. Jadi temanya adalah passionate dalam melayani. Saya ambil firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11. Nah, ini adalah penerapan kasih yang Paulus sampaikan di dalam Roma kepada jemaat Roma. Yang salah satunya penerapan kasih itu adalah di dalam Roma 12 ayat 11 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, jadi kita di sini pasti pengen sih mau melayani ya, melayani Tuhan, tetapi seringkali ya mungkin hati kita saat ini menggebu, tetapi di lain hari juga mungkin down atau tidak lagi mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, kemudian up and down itu adalah ya wajar ya, apalagi anak-anak muda sekarang mungkin banyak hal yang membuat mereka harus up and down. Orang tua juga seperti itu. Nah, makanya kita perlu mendengarkan firman Tuhan supaya kita itu bisa memiliki passion sebagai pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Dulu waktu saya masih baru tamat SMA, saya memasuki bangku kuliah, itu saya lihat ada teman saya mengambil jurusan yang waktu itu diketawain. Diketawain kenapa? Ngapain dia ngambil jurusan itu? Jurusannya adalah jurusan yang tidak familiar, tidak bagus menurut kami pada waktu itu, yaitu kriminologi. Kriminologi. Waktu itu orang kan kejarnya kedokteran, kejarnya teknik, ekonomi, hukum. Tapi dia kuliah di kriminologi. Nah, kita waktu itu ngejek. Buat apa dia ngambil jurusan itu? Mau jadi apa dia? Nah, tapi
seiring berjalannya waktu, ternyata pilihannya yang dia pilih waktu itu, dia lakukan, dia lakukan, dia memiliki ternyata passion di situ. Dia dalamin, dia fokus. Waktu lulus D1, dia kemudian lanjut S2, kemudian lanjut S3, dia dalami masalah kriminologi. Nah, akhirnya apa? Sekarang dia menjadi pembicara di seminar-seminar, menjadi orang yang dipanggil kalau ada kasus hukum, saya tonton, saya bilang istri saya, itu teman saya waktu kuliah dulu. Nah, maksud saya di sini menyampaikan, ternyata apapun yang kita lakukan, kalau kita fokus, kita mengutamakan itu pasti akan menjadi masa depan kita. Itu menjadi sesuatu hal yang akan berguna di kemudian hari. Itu yang kita lakoni pada waktu saat sekarang ini, pada masa yang akan datang itu tidak akan sia-sia. Tetapi kalau kita jurusan kriminologi ya, untuk apa ya, kan gitu, kita akan menjadi seperti apa, teman-teman saya di kantor, anak-anak muda, itu banyak yang dipecat. Kenapa dipecat? Karena mereka tidak punya passion kerja di perusahaan bank umpamanya. Kenapa? Ya mereka datang terlambat, ya kan? Padahal untuk masuk ke perusahaan saya itu sangat sulit. Tetapi mereka mengabaikan karena tidak memiliki passion di situ. Mereka hanya mengikuti, mungkin ada lamaran atau disuruh orang tua, atau tidak fokus kepada hal yang ingin dicapai, tidak memiliki tujuan. Sehingga apa? Sehingga ketika kerja dia malas-malasan. Kadang ya dia datang, bukan kadang, sering datang terlambat. Kemudian kalau siang dia tidur di tempat ibadah, ya kan. Nah, jadi akhirnya apa? Waktu diperiksa ternyata dia banyak telat dan dipecat. Ya kan, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Nah, makanya di dalam dunia aja kita harus memiliki passion supaya kita bisa bertahan dan nantinya akan bisa berguna bagi kehidupan kita di kemudian hari. Dan di dunia pelayanan juga demikian, kita harus memiliki passion. Kita lihat contoh, umpamanya ada seorang guru yang di pedalaman Jambi sana, yang namanya Guru Rimba, itu Butet, orang Batak itu, Butet Manurung, kalau nggak salah itu. Orang kan ngapain dia di Rimba sana? Mengajar anak-anak suku pedalaman sana. Tapi ketika dia memiliki passion di situ, dia menjadi orang yang besar. Artinya kita kenal dia, kita tahu dia, Butet itu adalah seorang tokoh yang memberikan perhatiannya kepada orang-orang pedalaman untuk bisa menjadi berkat di sana. Menyekolahkan anak-anak pedalaman, yaitu suku Rimba yang ada di Jambi, dan namanya tercatat baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, karena dia memiliki passion. Nah, itulah yang kita menjadi pendahuluan. Mengapa saya mengambil passion ini sebagai hal yang harus saya sampaikan kepada generasi Yeremia. Karena memang generasi Yeremia ini adalah sebagai tiang gereja. Tiang gereja itu artinya dialah yang menopang gereja untuk kedepannya. Kalau tiang gereja ini rapuh, maka semua bangunan baik Allah itu atau gereja itu akan roboh. Tidak ada penerusnya. Cobalah lihat kita baca itu gereja-gereja di dunia barat, di Belanda, tidak ada anak-anak mudanya. Akhirnya apa? Gereja kosong, begitu besarnya tapi kosong. Karena yang ada anak-anak muda, mereka tidak mau ke gereja lagi. Karena mereka tidak diajarkan untuk memiliki passion di dalam mengiring Tuhan. Nah, kita melihat bahwa arti passion itu memiliki pengertian yang pertama, yaitu menempatkan Tuhan di atas segala keinginan dan kehendak pribadi kita. Amin, sahabat youth semuanya. Amin. Jadi, untuk kita memiliki passion, kita itu harus menempatkan Tuhan di atas segala keinginan dan kehendak kita. Nah, seperti begini, kita sore hari, malam minggu, jangan bilang ya, kita ini ibadah karena belum punya pacar ya. Belum ada yang ngapelin malam minggu.
Jadi kita di sini memang kalau kita memiliki passion, walaupun kita sudah memiliki pacar, kita akan mau datang kepada Tuhan walaupun hari Sabtu. Entar dulu deh pacaran. Atau ajak aja pacarnya ikut nimbrung untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita menjadi baik. Jadi mengutamakan, menempatkan Tuhan di atas segala keinginan dan kehendak pribadi kita. Roma 11 ayat 36 dikatakan, semuanya itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan segala kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Jadi kita harus menempatkan keinginan kita, kerinduan kita. Kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itu nanti akan membuat kita semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, melayani itu akan menjadi beban. Percaya saja, menjadi beban. Coba kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kalau pelayanan itu hanya untuk menyenangkan atau mau naksir nih Jeremy nih kan, mau nembak Jeremy nih kan. Tapi Jeremy cuek-cuek kuku. Kita kan ini malas-malasan. Udah deh nanti aja, ntar aja deh. Kita tadinya umpamanya komitmen nih 6:30, nanti 2 persiapan. Tapi sebagai pelayan Tuhan, karena kita hanya untuk melihat saudara Jeremy, kita akan bilang, udahlah jam 7 aja lah. Ngapain? Nggak bisa ngobrol sama Jeremy kalau di kamera nanti ketahuan, ya, gitu kan? Kita nggak punya passion, nggak punya kerinduan. Kita hanya mengutamakan datang ke persekutuan hanya untuk melihat sosok yang mungkin menjadi perhatian kita. Mungkin sebagai anak muda kita melihat sosok seorang pemuda, atau kalau katakanlah laki-laki melihat sosok seorang gadis. Nah, itu akan sia-sia di dalam kita beribadah. Maka itu passion, di dalam kita memiliki passion di dalam melayani Tuhan, kita harus melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tadi doanya daripada Jeremy itu mengatakan bahwa ini semua adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati gembala. Bukan menyenangkan hati ketua youth. Bukan menyenangkan siapa-siapa. Tetapi menyenangkan hati Tuhan. Itulah passion kita. Kalau kita memiliki passion di dalam ibadah, di dalam melayani Tuhan, yakin bahwa kita itu tidak akan menjadi beban kalau kita disuruh datang untuk melayani Tuhan. Kalau dulu saya waktu awal melayani, karena saya belum punya passion, itu kalau sebelum lahir baru ya, sebelum lahir baru, kalau disuruh pertemuan, itu sangat berat sekali rasanya. Sangat berat. Kenapa? Ya passion saya nggak di situ, saya bilang. Kenapa? Ya saya nggak melihat Tuhan di situ. Tapi yang saya lihat adalah ya karena ada persekutuan, diajak, saya datang situ, berat hati saya. Akhirnya apa? Minggu depannya nggak mau datang lagi. Kenapa? Karena disuruh berdoa di situ. Disuruh berdoa itu berat rasanya. Barangnya kita ngomong itu nggak tahu kita apa yang mau didoakan. Yang anehnya, yang lucunya, pernah saya disuruh berdoa. Saya bilang, Tuhan berkatilah ibadah kami ini. Amin. Gitu kan. Jadi karena saking beratnya hati itu untuk kita beribadah. Akhirnya kita nggak punya passion. Kita nggak melihat Tuhan di situ. Tidak mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Akhirnya berat. Nah, setelah saya bertobat, saya memiliki passion. Artinya saya melihat Tuhan di situ. Apapun yang terjadi, saya lakukan. Ketika saya memulai ibadah, memulai melayani Tuhan, saya mulainya dengan cara apa? Di mana saya bisa mengaplikasikan apa yang saya miliki, apa yang Tuhan karuniakan kepada saya, yaitu menulis. Menulis, saya suka menulis. Menulis artinya bukan menulis komik ya, bukan. Tapi menulis firman Tuhan, renungan. Nah, itu yang saya tulis. Saya bagikan, saya tulis, apalagi setelah musim Facebook, saya tulis.
Facebook, saya tulis, saya bagikan, saya tulis, saya bagikan. Renungan-renungan harian, saya baca firman Tuhan, saya renungkan, saya tulis, saya bagikan. Saya nggak merasa beban itu, nggak merasa beban. Kenapa? Karena saya melihat semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nggak ada motivasi apa-apa. Kalau kita memiliki motivasi untuk mencari sesuatu yang menjadi hasrat kita, itu salah. Jadi di sini kita sebagai anak muda, generasi Yeremia, ayo kita bangkit. Kita mau melayani Tuhan karena kita melihat sosok Yesus Kristus yang ada. Kita mengutamakan Yesus. Katakan amin. Kita mengutamakan Yesus yang telah memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kalau Paulus mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, dia mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus. Nah, kita juga bisa demikian. Kita harus menyatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jangan mati bunuh diri ya. Enggak, saya mengatakan ini seperti gini loh. Saya punya teman itu 2 bulan yang lalu, teman sekantor nih, enggak ada hal-hal yang lain. Mungkin dia stres atau apa, enggak tahu juga. Kalau soal kebutuhan hidup ada, udah lengkap. Tapi dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Kasihan anak istri. Jadi jangan sampai kita itu mati bagiku Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Supaya kita cepat mendapat keuntungan, kita bunuh diri. Jangan ya. Jangan. Tetapi mati itu artinya ya kalau kita meninggalkan dunia ini karena Tuhan panggil, sudah selesai katanya. Sudah selesai. Jadi kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus melihat perspektif kita. Kita harus rubah itu paradigma kita, pemikiran-pemikiran kita, dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, kata Paulus kepada jemaat Kolose, supaya kita memikirkan hal-hal yang di atas. Itu yang harus kita pikirkan. Anak-anak muda juga seperti itu. Nanti kalian akan buktikan bahwa kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas, Tuhan akan memikirkan perkara kalian semuanya. Amin. Tapi kalau kita ambisi mencari sesuatu tanpa menyertakan Tuhan, akhirnya itu omong kosong. Tidak akan bisa mendapatkannya dengan baik. Kita akan mungkin akan menjadi orang-orang yang putus asa. Kenapa? Karena begitu capek. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, mencapai sesuatu, kita akan capek. Kita akan menganggap semuanya sia-sia. Nah, jadi dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, Paulus bilang, kalau kita hidup, kita harus memberi buah. Kita harus mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak suam-suam kuku. Nanti kalau kita suam-suam kuku, kita lihat di jemaat Laodikia yang di kitab Wahyu, mereka akan dikritik oleh Tuhan. Mereka sudah dikatakan bahwa sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap semangat, on fire ya, on fire. Itu kan on fire, tanda begitu kan? Emoticonnya begitu. Jadi yang kedua, passion artinya mencintai atau mengasihi Tuhan di atas segalanya. Mencintai atau mengasihi Tuhan di atas segalanya. Jadi jangan mencintai pacar kita di atas segalanya ya. Amin. Ya, ini kita saya menyampaikan ini karena kalian kan mungkin belum mengalaminya. Artinya jangan sampai kita mencintai pacar kita di atas segalanya. Itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Kalau kita mencintai pacar kita di atas segalanya, malah kita berkorban untuk dia, suatu saat pasti kita akan ditinggalkan. Ingat kejadian yang terjadi di dalam kitab
apa namanya itu? Yang kisah Amnon dan Tamar. Ingat? Amnon dan Tamar. Bagaimana Amnon itu sangat mencintai Tamar. Kemudian kejadiannya apa? Karena sangat mencintai, dia tidak tidak dipenuhi, kemudian dia melakukan tipu muslihat, dia memperkosa Tamar. Dan pada akhirnya apa? Ketika diperkosa, akhirnya cinta itu nggak ada lagi. Seperti itulah kisah yang akan dialami orang-orang yang menaruh harapannya kepada pacarnya. Karena ya terus terang, saya kan laki-laki ya. Saya kan laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu lain. Biasanya kalau anak-anak muda, laki-laki ya, saya bilang sama putri saya, kalau laki-laki itu lain yang dilihatnya, bukan masa depan yang dilihatnya. Kalau laki-laki yang yang masih muda, bukan masa depan yang dilihatnya, tapi bagaimana pada saat itu supaya dia bisa menikmati masa mudanya. Jadi jangan sekali-sekali kita ketika masih muda begini menaruh harapan kepada pacar. Tetapi ini mencintai dan mengasihi Tuhan di atas segalanya. Amin. Cintailah Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pacar atau calon teman hidup yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Kita kan tidak mau ya kalau masa depan kita itu jadi suram ya. Karena salah melangkah di dalam berpacaran. Nah, makanya minta kepada Tuhan bagaimana nanti calon teman hidup, siapa nanti calon teman hidup kita. Nah, Tuhan akan tunjukkan. Kalau saya boleh bersaksi ya, kami berdua ini adalah dengan latar belakang yang berbeda. Saya orang Medan, nah, ini orang Kalimantan, nah, orang Dayak, ya. Dulu nggak pernah ketemu. Dia udah punya pacar, saya udah punya pacar. Tetapi karena kami menyerahkan, dua-dua kami itu berbeda. Nggak pernah saya berdoa itu supaya pacar saya itu menjadi istri saya, enggak. Saya tidak pernah berdoa meminta kepada Tuhan supaya pacar saya itu nanti jadi istri saya, enggak. Tetapi saya berdoa supaya Tuhan memberikan pasangan yang seimbang, pasangan yang Tuhan berkati, yang Tuhan tahu isi hatinya. Dan ya ketemulah di Kalimantan, di Palangkaraya, istri saya ketemu. Nah, jadi itu saya katakan kepada generasi youth agar supaya juga dalam memilih pasangan hidup itu harus bertanya kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi passion artinya mencintai dan mengasihi Tuhan di atas segalanya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini luar biasa ini Paulus. Paulus ini dia dulu seorang pejabat, seorang yang dipakai untuk melakukan apa yang menjadi hukum di saat itu. Dia mengejar-ngejar orang Kristen, kemudian menegakkan kebenaran menurut tanda kutip ya, kebenaran orang-orang Farisi pada saat itu untuk membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Dia bangga pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan Paulus ketika Yesus menangkap jiwanya, menangkap hidupnya, dan memakai dia sebagai pelayan Kristus, dia menganggap bahwa semua apa yang sudah dia lakukan pada saat itu sebagai sampah. Jabatan, kekayaan, harta, semuanya dianggap sampah. Dan dia mengatakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristus, kita harus melihat bahwa kita mencintai, mengasihi Yesus. Bukan karena kita duluan yang mencintai Yesus, tetapi karena Tuhan Yesus yang mencintai kita duluan. Amin. Kalau kita lihat itu ya, film The Passion of the Christ itu sangat luar biasa pengorbanan Yesus. Saya kalau melihat film itu, saya menangis.
menangis, menitik air mata, walaupun nggak seperti istri saya, pasti menangisnya, gitu ya. Tapi saya menitis air mata itu keluar gitu ya. Nah, saya itu terharu melihat kebesaran karya Tuhan itu yang sungguh luar biasa. Tuhan itu mau menebus kita dengan cara mau mengorbankan dirinya. Betapa besarnya pengorbanan Yesus itu di kayu salib. Kalau kita lihat gambar-gambar foto-foto kan cuma dicambuk sedikit aja. Tetapi kalau menurut penelitian yang dilakukan itu badannya Tuhan Yesus itu dicambuk itu sangat-sangat tidak manusiawi lah. Itu adalah pembunuhan paling kejam di dunia sampai saat ini. Paling kejam. Kenapa paling kejam? Karena dia masih hidup tapi dicambuk dengan bukan cambuk yang seperti yang kita lihat contohnya, enggak. Tapi cambuk itu ujungnya ada paku, ada apa namanya itu gigi seperti giginya ini, taringnya apalah harimau gitu ya. Itu dicambuk gitu. Kan begitu kena kan sakit, berdarah. Aduh, memang kalau kita tonton itu memang luar biasa pengorbanan Yesus. Kita bisa merasakan betapa penderitaan Yesus itu enggak seberapa sih. Kita masih disuruh aja untuk beribadah gitu, malas-malasan ya. Nah, tetapi kalau kita bayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi kita, kita akan merasa bahwa kita itu tidak seberapa pengorbanan yang kita berikan. Hanya waktu untuk datang. Apalagi sekarang ini kita nggak perlu pergi capek-capek, cuma memberikan waktu di Zoom. Nah, itu yang harus kita aplikasikan supaya apa? Supaya kita itu bisa memiliki passion untuk melayani, tidak dipaksa untuk melayani. Kalau dipaksa itu nggak enak. Saya bisa bayangkan kalau umpamanya seperti anak saya, cuci piring gitu ya, cuci piring, dipaksa, papa nih katanya gitu kan. Nah, terpaksa papanya juga nyuci piring ya kan, karena dia mungkin bete gitu kan. Berat dia rasanya kalau disuruh cuci piring. Tapi kalau keinginan hatinya, piring banyak situ piring yang kotor, dia bisa melakukannya dengan baik. Tetapi kalau disuruh satu piring pun nggak akan bisa diselesaikannya, karena dipaksa. Demikian juga kalau kita melayani Tuhan, kalau kita dipaksa, kita tidak akan mau menyisihkan waktu kita. Kita tidak akan mau untuk bersekutu. Makanya passion itu artinya mencintai Tuhan di atas segalanya. Amin, saudara. Nah, jadi ingat bahwa dengan passion kita itu ibadah tidak sekedar hanya ibadah, tidak hanya sekedar upacara agama, enggak. Kita itu kalau ada passion kita itu adalah sebuah kerinduan bagi kita. Kerinduan. Ibaratnya kita itu memiliki cinta kepada seseorang. Oh, ya ibaratnya angin badai juga akan kita datang. Saya punya pengalaman dulu waktu kita pacaran itu apa ya? Kalau hari Sabtu itu hujan deras. Nah, saya nggak kebiasaan nakal. Saya pakai sendal, ya kan? Nah, celana saya gulung, saya pakai ini mantel, naik motor. Nah, udah saya lewati itu hujan. Kenapa? Karena saya pengen datang ke sana. Ada rasa rindu. Udah seminggu nggak ketemu, ya saya mau datang hari Sabtu. Udah kerja semingguan harus datang ke sana, ya kan? Masa gara-gara hujan kita nggak mau datang, nunggu seminggu lagi kan, itu kan repot. Makanya, nah begitu juga melayani Tuhan. Kalau kita ada rasa rindu, apapun nggak akan menjadi kendala. Apapun nggak akan menjadi kendala. Makanya saya heran kalau saya perhatikan gitu ya. Saya memang memaklumi ya, ada sebagian orang memang nggak mampu untuk beli pulsa. Ya, beli pulsa untuk apa? Untuk ikut Zoom gitu. Tetapi kalau saya perhatikan, kan ini ya, berteman di Facebook itu. Tapi kalau bermain Facebook dia bisa juga gitu kan, mau gitu. Artinya kan beli pulsa juga kan. Itulah bedanya kalau kita punya passion dengan tidak punya passion. Kalau kita punya passion, punya hasrat, punya gairah melayani Tuhan, apapun akan kita lakukan.
apapun akan kita kerjakan. Saya dulu waktu melayani Tuhan di tahun 96, itu kita melayani dari Jakarta. Bayangkan Jakarta, kita harus naik motor ke kaki Gunung Salak, ke dalam-dalam sana. Kita melayani dengan teman saya dulu waktu masih muda. Saya itu menggebu-gebu sekali datang ke sana, melayani Tuhan di sana dengan teman waktu masih lajang. Sangat luar biasa, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita nggak ada passion, ya kita nggak akan mau datang ke sana capek-capek, karena disuruh kerja kan itu. Kerja buat Tuhan, kalau ada passion, itu semuanya akan bisa. Makanya di dalam Matius 15 ayat 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Tuhan, kalau melihat kita yang melayani tidak memiliki passion, dia akan mengatakan demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jangan sampai seperti itu kita. Kita jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan tahu loh hati kita. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya passion itu perlu. Gairah untuk bersekutu, gairah untuk ibadah. Generasi Yeremia harus punya passion. Generasi Yeremia di GBIH khususnya itu harus punya gairah yang luar biasa. Makanya dia memiliki roh yang menyala-nyala. Kalau roh yang menyala-nyala, dia akan dimampukan untuk melayani Tuhan. Apapun kondisi kita, Tuhan akan buat kita mampu untuk melayani. Yang kedua yaitu kalau kita memiliki passion, yaitu tadi yang seperti saya katakan, persekutuan kita, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Amin. Kalau kita memiliki passion, gak bergairah setiap saat untuk melayani Tuhan, setia melayani Tuhan. Ada 3 prinsip sebenarnya untuk melayani Tuhan, yaitu yang Tuhan Yesus katakan, yaitu belas kasihan, kemudian keadilan, dan ketiga yaitu yang namanya kesetiaan. Itu Tuhan berikan kepada kita, yaitu supaya kita memiliki belas kasihan. Belas kasihan apa? Tugas kita adalah seperti yang Bapak Gembala Pembina kita bilang, bahwa kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita menyelesaikan amanat agung itu bukan semata dengan slogan saja, tetapi dengan penuh belas kasihan, memenangkan banyak jiwa. Tadi ada pujian yang terakhir itu kan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Itu bukan sekedar nyanyi. Itu benar-benar kita harus diutus. Harus diutus. Kalau kita mau diutus, Tuhan akan perlengkapi kita. Ada karunia-karunia Tuhan akan berikan kepada kita. Ada karunia mengajar, ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia untuk menasehati, ada karunia untuk berbahasa roh, ada karunia segala macam yang Tuhan akan perlengkapi kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Makanya ketika saya mau diutus oleh Tuhan, mau dipakai Tuhan, itu Tuhan perlengkapi dengan apa? Dengan kemampuan. Terus terang, sahabat Jude, sebelum saya komitmen untuk melayani, saya ini bukan seorang pasir lidah. Artinya apa? Saya itu masih ngomong itu au gitu ya. Ini kesaksian saya ya. Saya menutup kesaksian nih. Supaya apa? Supaya kita juga sebagai anak muda itu bisa melihat, aduh, aku tidak memiliki kemampuan, aku tidak memiliki karunia untuk membawa seri firman Tuhan. Jangan kita mengatakan demikian. Kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan perlengkapi kita. Amin. Kalau kita mau menjadi hambanya Tuhan, kita akan memiliki passion dan kemudian Tuhan akan perlengkapi kita. Makanya ketika saya komitmen untuk melayani Tuhan, Tuhan perlengkapi saya. Terus terang, saya memiliki kesaksian yang luar biasa. Saya selalu sampaikan ini kalau ada anak muda. Dulu waktu saya kuliah, kelemahan saya itu adalah apa? Saya itu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong di depan orang. Makanya ketika saya kuliah, mau mempertahankan skripsi saya, itu saya sampai ngulang. Ini terus terang aja. Sampai ngulang. Kenapa? Ketika berhadapan dosen, sebelum menghadapi dosen, saya sudah gemetaran. Akhirnya ketika berhadapan dosen,
saya tidak bisa ngomong. Padahal yang ditanya itu gampang. Saya cuma bisa Nah, saya bilang, kau pulang aja lah, pulang, ngulang bulan depannya katanya. Aduh, nah itulah kenapa? Karena saya memang nggak bisa ngomong. Nah, kemudian bulan depannya saya datang masih ya kan? Apa yang saya katakan nggak bisa mereka tangkap. Akhirnya apa? Ya, saya dikasih anugerah. Lulus dengan nilai apa? Nilai C, ya kan? Waduh, gembira sekali saya itu dapat nilai C. Karena saya itu memang kelemahan saya ngomong itu nggak bisa. Nah, kemudian masuk bangku mau kerja, itu saya mendaftar di beberapa perusahaan besar, itu saya selalu itu jatuh di wawancara. Begitu berhadapan dengan pewawancara, saya itu nggak bisa ngomong lagi. Akhirnya apa? Saya itu ya gagal. Gagal. Nah, makanya saya itu, Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan tahu, karena saya sudah melayani, walaupun saya belum bisa khotbah waktu itu, bawa sharing firman Tuhan, tapi saya komitmen untuk melayani. Kesana kemari saya itu, kalau saya disuruh untuk bertugas, untuk apa, saya itu paling awal itu biasa datang. Saya nggak pernah mau terlambat, kalau tidak ada sesuatu. Kalau dibilang tengah 7 tank, saya setengah 7 kurang, saya sudah standby. Nah, itu saya. Nah, Tuhan tahu isi hati saya, kerinduan saya. Makanya ketika saya masuk tempat kerja saya ini, itu kemurahan Tuhan semua. Bukan KKN ya, bukan. Tuhan tolong saya. Karena kemampuan saya tidak bisa berbicara, makanya Tuhan berikan. Waktu saya lulus tes pertama, tes kedua, tes ketiga, tes keempat, sampai tes kesehatan. Nah, ada 2 tes belakangan, yaitu tes wawancara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tes direksi. Nah, karena kebutuhan perusahaan pada saat itu, akhirnya tes bahasa Inggris, wawancara bahasa Inggris sama wawancara direksi, itu nggak jadi, dibatalin. Langsung disuruh tanda tangan kontrak. Wah, puji Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Makanya, nggak akan pernah sia-sia kita itu. Jangan kita mengandalkan pikiran kita. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, mau cari kerja itu susah. Tapi kalau kita setia melayani Tuhan, kan Tuhan bilang, orang yang baik itu banyak, tetapi siapakah yang mendapatkan orang yang setia? Nah, nggak ada. Nah, makanya kita, kalau udah Tuhan bilang gitu, ya kita berusaha untuk setia. Memang kadang-kadang kita, seperti saya bilang tadi, up down, gini kan. Nah, kita harus setia. Nah, terakhir ketika saya mau komitmen, ya Tuhan pakai saya melalui apa? Ketika Bapak Gembala saya menunjuk menjadi seorang ketua panitia Natal. Saya waktu mau melakukan itu, saya bilang, Om, saya nggak bisa ngomong, nggak apa-apa, Forman katanya, nggak apa-apa Pak Forman, siap aja, pasti Tuhan perlengkapi. Iya, benar. Waktu mau perayaan itu, saya tanya sama Pak Gembala saya, Pak Gembala, nanti kalau saya nggak ada kata sambutan kan, saya bilang gitu kan, ada Pak Forman. Oh, apa yang saya omongkan? Bilang aja terima kasih kepada jemaat gitu kan. Nah, saya kan gimana ya, kalau cuma terima kasih jemaat sudah membantu saya di dalam kepanitiaan ini kan gitu. Nah, waktu saya ngomong, ternyata tadinya saya rencanakan 1-2 kata, ternyata berkata-kata. Dari situlah saya mulai mendapatkan passion itu. Kemudian saya berkomitmen untuk Tuhan pakai. Saya terserah Tuhan mau diapakan. Nah, saya tidak ambisi untuk pelayanan, tetapi saya mau dipakai oleh Tuhan. Artinya, ketika Tuhan mau pakai saya siap. Saya tidak pernah menolak apa. Makanya ketika Pak Gembala saya melihat saya bisa ngomong, dia bilang, Pak Forman, minggu depan bisa nggak khotbah? Wah, khotbah. Gimana Om? Iya, khotbah ya. Akhirnya saya nggak bilang nggak mau, nggak siap Om. Saya bilang begitu aja, siap Om. Ya saya khotbah, tapi khotbah ya lihat buku. Saya lihat renungan harian, saya sampaikan firman Tuhan. Nah dari situ ketika kita mau untuk melayani Tuhan, Tuhan akan berikan. Karena kita mencintai Tuhan, Tuhan akan perlengkapi kita dengan begitu banyak hal. Kita tadinya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya, kita akhirnya diperlengkapi. Amin. Nah, makanya sahabat Jude semuanya, kita mulai sekarang, ayo kita
mau untuk dipakai Tuhan. Ini aku Tuhan, itu yang harus kita sampaikan. Utuslah aku agar menjadi generasi Yeremia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bangkit, bangkit, bangkit. Miliki passion yang daripada Tuhan yang akan kita pakai untuk melayani Tuhan. Itu yang saya bisa sharingkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan itu menjadi rema bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami ya Tuhan telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan mengenai passion, kegairahan ya Tuhan untuk melayani Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh ya Bapa memiliki hati yang rindu melayani Tuhan. Kami mau ya Tuhan Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Bapa. Engkaulah yang patut ditinggikan. Engkaulah ya Bapa yang akan kami muliakan dengan pelayanan kami Tuhan. Engkaulah yang dipermuliakan ya Tuhan. Dari semua yang kami bicarakan ya Tuhan, dari semua perkataan-perkataan yang kami sampaikan, biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami boleh mengasihi Engkau melebihi dari segalanya Tuhan. Kepentingan-kepentingan pribadi kami Tuhan, biarlah Bapa Engkaulah ya Tuhan yang akan kami tinggikan. Bukan kepentingan pribadi kami, tetapi kami di dalam melayani Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau memiliki passion seperti Engkau ya Bapa, yang rela mengorbankan apa saja hanya untuk menyenangkan Engkau ya Yesus. Engkau telah lebih dahulu datang untuk ke dunia ini Tuhan untuk menebus dosa kami dengan pengorbanan yang begitu besar. Demikian juga kami ya Tuhan, kami mau ya Bapa menjadikan Engkau teladan ya Tuhan. Kami mau mengorbankan apa yang kami miliki, waktu kami juga segala sesuatu yang kami miliki ya Tuhan untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah setiap jiwa dari youth ini ya Bapak yang mendengarkan sabda-Mu, biarlah roh mereka tetap menyala-nyala dan mau melayani Tuhan, karena segala apa yang mereka kerjakan tidak akan sia-sia dan mereka akan menerima mahkota kehidupan di hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tetap kekal sampai selama-lamanya. Dan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kami Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tante bisa langsung kita doa syafaat. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu buat setiap kami ya Tuhan yang hadir di Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kami ada semua karena kemurahan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Amin. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Layakan kami Tuhan. Layakan kami boleh masuk lebih dalam ruang Maha Kudus ya Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami mau mengangkat tangan kami bagi bangsa kami ya Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, lawatlah bangsa kami ya Tuhan. Lawatlah bangsa kami ya Aba. Ya Rabba, ya Bapa, mendidik dengan setiap kami ya Tuhan. Orang-orang yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Oh Aba, ya Bapa, kasihan mereka ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas setiap mereka ya Tuhan. Di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan Engkau melawat ya Tuhan. Hanya Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, semua dan mujizat itu terjadi di dalam nama Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih untuk pelawatan-Mu Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Oh Bapa, ya Rabba, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa, jauhkan daripada bangsa kami ekonomi ya Tuhan. Bangkit ekonomi bangsa kami, berikan ya Bapa bangsa kami untuk lebih baik lagi Tuhan. Bangkit ya Bapa dari segala keterpurukan ya Bapa. Kami hanya Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kasihan-Mu ya Tuhan. Turun atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kasih-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan rohani bagi anak-anak muda ya Tuhan. Anak-anak muda ini perlu semakin semangat Tuhan, semakin roh ya Tuhan. Ada semangat muda yang semakin berapi-api ya Tuhan. Ada anak-anak muda yang cinta mati-mati akan Engkau ya Tuhan. Bangkit Tuhan, bangkit ya Bapa, bangkit ya Yesus. Anak-anak muda ya Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang haus dan lapar mencari akan Engkau Tuhan. Bangkit ya Tuhan di dalam generasi Yeremia ini Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan untuk yang ada di GBI HOH ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang hadir Tuhan ataupun yang belum hadir di Zoom ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di GBI HOH ini bertambah banyak Tuhan. Karena gerakan dari Allah Tuhan. Engkau yang menggerakkan setiap hati untuk mereka mencari Engkau lebih sungguh Tuhan, untuk mencari Engkau lebih lagi Tuhan, lebih lagi mencintai Engkau dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ada kegerakan rohani, ada kegerakan Allah terjadi Tuhan di anak-anak muda ini Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi messenger-messenger-Mu yang berani Tuhan memberkatakan Tuhan imannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka maju Yesus. Mereka maju ya Bapak, mereka berani Tuhan, berikan mereka keberanian ya Tuhan, untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh, banyak orang-orang dimenangkan lewat anak-anak muda ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau melawat setiap anak-anak muda Tuhan, Engkau pakai lebih hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelawatanmu, untuk urapanmu pada malam hari ini bagi setiap anak-anak muda yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berseru-seru Triabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapak. Terima kasih buat setiap para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat worship leader yang ada, buat Moses ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus urapi Moses dalam pelayanannya dimanapun berada Tuhan, pakai dahsyat dengan luar biasa ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dan keluarga besarnya, sekolahnya, studinya diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, dipakai Tuhan.
Terima kasih juga buat Om Porman yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang mengurapi terus, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan pakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Nya Tuhan. Di waktu-waktu ke depan semakin diberikan tanggung jawab yang lebih besar, perkara yang lebih besar lagi ya Tuhan. Biar kasih Tuhan ada, terus setia akan Tuhan, pemeliharaan diberkati Tuhan dalam keluarga besar yang ada ya Tuhan. Berkati Om Porman juga Tante Wanda ya Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati ya Tuhan keluarga ini. Jadi berkat bagi banyak anak-anak muda di lingkungannya, dimanapun berada. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga kedua anaknya yaitu dalam studi mereka. Tuhan berikan hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan ada dalam keluarga ini. Terima kasih juga buat Fitri, buat Ines, buat Abraham, Federico, Monik, buat teman-teman yang lain ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami sudah diberkati Tuhan lewat ibadah Yud malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah diberkati melalui ibadah Yud ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Om Porman, Tante Wanda, Moses buat pelayanannya. Terima kasih ya. semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih ya, Jeremy. Terima kasih juga Moses. Terima kasih Bram. Thank you buat Om yuk, sama-sama semua di unmute. Thank you Om. Gitu. Arigato. Arigato.